Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas lagi tentang masalah pinjaman online atau pinjol atau mungkin pay letter. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang banyak sekali di luar sana itu mereka pada gagal kerja atau gagal interview pekerjaan hanya karena dia ada hutang pinjol atau hutang pay letter. Nah, hutangnya ini bukan berarti hutang yang dibayar rutin ya, tapi hutang yang menunggak atau kalian gagal bayar. Bahasa gampangnya itu gagal bayar atau telat bayar, yang menyebabkan slik OJK atau BI checking kalian itu buruk, teman-teman. Jadi ada beberapa perusahaan ya di Jakarta ini yang HRD-nya atau tim interview atau seleksi karyawan itu mereka mengecek slik OJK kalian. Mereka itu bisa mengakses atau mengecek slik OJK kalian ya. Jika kalian itu di blacklist, slik OJK buruk, nah ini bisa jadi akan memperburuk dan membuat kalian tidak jadi diterima kerja. Ini akhir-akhir ini sudah banyak ya teman-teman, karena masalah pinjol ini cukup meresahkan. Banyak sekali pinjol ini juga sangat-sangat mengganggu, membuat onar atau membuat keributan di kantor-kantor nasabah peminjamnya yang gagal atau telat bayar. Gitu ya teman-teman, makanya perusahaan itu paling males mengambil resiko menerima karyawan yang banyak gagal bayarnya atau punya hutang yang sangat-sangat banyak atau bermasalah di kreditnya. Nah, sebenarnya ada dua faktor ya teman-teman, ini juga agak dilema menurut saya. Kenapa? Karena orang yang pinjam di pinjol, terjebak di pinjol, bukan sepenuhnya kesalahan mereka. Bisa jadi mereka sudah kepepet, mereka tidak bisa atau tidak punya uang lagi, dan mereka ditawarkan atau tergiur iklan pinjol yang sangat menarik itu, dan pada akhirnya mereka terjebak dan mereka menyesal. Tidak bisa membayarnya di kemudian, lalu BI checking dan slik OJK sangat buruk. Nah, mereka ketika mencari pekerjaan pun akan dipersulit lagi dengan masalah BI checking yang di blacklist dan lain sebagainya. Jadi ada benarnya ya teman-teman, karena saya juga menemukan cerita dari teman-teman, ada fakta juga yang menyatakan bahwa beberapa perusahaan memang sudah menerapkan atau mengecek slik OJK teman-teman ya. Jadi ini sangat disayangkan sekali ya, orang mau cari pekerjaan, pengen lunasin hutang, tapi pihak perusahaan ngecek bahwa kreditnya buruk, status slik OJK-nya jelek, jadi tidak diterima. Ini juga menurut saya dilema. Karena orang yang ngutang itu bukan tentu atau bukan berarti dia nggak mau bayar, tapi memang belum ada duitnya gitu ya teman-teman. Tapi ini juga sebenarnya menjadi penilaian dari HRD atau orang yang bagian seleksi karyawan di perusahaan tersebut, mengira orang ini bisa jadi bukan orang yang bertanggung jawab. Nah, ini juga nggak bisa dijeneralkan seperti saya bilang tadi, ini dilema. Dan mau gimana lagi ya, itu adalah aturan perusahaan di mana ya, mudah-mudahan tempat kalian bekerja ini tidak lagi ngacu slik OJK dan lain sebagainya. Karena ya maklum lah ya, banyak berita pinjol di mana-mana, banyak kasus pinjol di mana banyak orang yang sampai bunuh diri dan lain sebagainya hanya karena utang pinjol. Nah, perusahaan tidak mau mengambil pusing dan tidak mau mengambil resiko dengan tidak mau menerima karyawan dengan slik OJK yang buruk atau BI checking yang jelek atau di blacklist BI checking, begitu ya teman-teman. Nah, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga kalian yang saat ini sedang bermasalah dengan pinjol segera beres masalahnya, dan semoga kalian juga bisa segera melunasi hutang-hutang kalian dan banyak rezeki lah ya. Saya doakan kalian semua banyak rezeki biar hutang-hutang kalian ini lunas. Tapi ingat, jangan sekali-sekali gali lubang dan tutup lubang untuk membayar hutang pinjol kalian dengan berhutang di tempat lain. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.